Salam saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam program perenungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Bersama saya, Devita Finit, mahasiswa praktek Fakultas Teologi UKW Kupang, yang sedang berpraktek kolegium pastoral di Jemaat Gemit Petra Keva Menanu, Klasis Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini, kita akan ada dalam perenungan berkaitan dengan tugas kita bersama untuk saling menopang dalam mengembangkan pendidikan. Dengan dasar firman Tuhan yang terambil dalam surat Galatia pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami mohon, tolong lengkapi kami dengan roh-Mu supaya kami belajar untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca sepenggal firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, yang terambil dari surat Galatia pasal 6, ayatnya yang kedua. Begini bunyinya, "Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudari sekalian, perenungan kita ada di bawah tema saling menopang dalam mengembangkan pendidikan. Kita ada dalam dunia yang semakin bergerak cepat dari waktu ke waktu. Dalam keadaan dunia yang semakin modern itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ada dampak yang ikut hadir di dalamnya, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif yang dapat kita sebutkan ialah manusia semakin dipermudah dengan berbagai teknologi. Namun ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya salah satunya ialah hadirnya sikap individualis. Sikap individualisme mulai berkembang dalam kehidupan jemaat dan masyarakat akhir-akhir ini. Tanpa kita sadari, sikap itu menyebabkan seseorang mengabaikan lingkungan di sekitarnya. Seseorang cenderung lebih mementingkan diri sendiri dibanding dengan orang lain. Bahkan, seseorang dapat merasa kepentingannya adalah mutlak dibanding dengan kepentingan orang lain. Era globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan seseorang dapat kehilangan rasa solidaritasnya. Seseorang dapat merasa bahwa dengan kemudahan yang ada di zaman sekarang ini, dia dapat melakukan apapun tanpa bantuan dari orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat percaya, bukan tidak mungkin bahwa sikap individualis dapat terjadi juga pada setiap pribadi kita. Sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat dalam perkembangan dunia, kemajuan teknologi dan globalisasi, kita semua dapat terjerumus ke dalam sikap antisosial tersebut. Lalu bagaimana dengan status diri kita sebagai persekutuan? Bagaimana keadaan kita yang bicara tentang sikap saling bersekutu? Surat Galatia ini menjadi sebuah gambaran yang cukup jelas bagi kita. Surat Galatia sendiri ditulis oleh Paulus dalam konteks pergumulan di mana terjadi penyesatan oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi berupaya untuk mengyahudikan semua jemaat. Ketika itu Paulus mendengar bahwa jemaat yang awalnya sudah bertobat melalui sarana pemberitaannya, kemudian meninggalkan inti dan cara hidup Kristen. Gaya hidup yang awalnya mengarah kepada Kristus dengan mengutamakan kasih, kemudian berbalik dengan menerapkan ketaatan penuh kepada hukum Taurat. Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa cinta kasih yang timbul dalam diri orang Kristen itu disebabkan oleh iman dan percayanya kepada Yesus Kristus. Iman percaya tersebut
dengan sendirinya menyebabkan seseorang menerapkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Kristus sebagai kasih. Aspek kasih inilah yang terwujud dalam sikap saling membantu, saling menolong, dan saling menopang satu dengan yang lain. Penerapan hukum Taurat yang keliru dapat membuat jemaat mengabaikan prinsip kasih, di mana dalam prinsip kasih itu mereka diminta untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Lebih daripada itu, mereka bisa membantu dalam bingkai kasih kepada sesama. Hal itu ditegaskan Paulus dalam pasal sebelumnya, yaitu pada surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Di situ Paulus memperingatkan bahwa ada bahaya-bahaya yang dapat terjadi bila beberapa sikap dibiarkan secara terus-menerus. Nah, jika sikap itu terus ada, maka akan menghalangi kita menunjukkan kasih kepada sesama. Bacaan kita hari ini terbagi dalam 3 bagian utama yang menjadi tugas dari jemaat sesuai dengan nasihat Paulus. Bagian yang pertama ialah pemulihan saudara, terdapat dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Salah satu ciri penting dari jemaat yang dipimpin oleh Roh ialah praktek saling menopang untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan tidak menghendaki adanya keselamatan yang bersifat egois. Bila ada saudara-saudara seiman yang melakukan pelanggaran, maka saudaranya yang rohani mesti mengulurkan tangannya dengan cinta dan belas kasihan. Tujuannya ialah jemaat saling mendukung satu sama lain dalam berjalan melewati masa peperangan rohani. Sikap saling mendukung itu dapat terwujud bila menerapkan 3 prinsip utama. Yang pertama ialah prinsip persaudaraan. Prinsip ini bicara tentang kualitas relasi yang ada dalam jemaat karena memiliki Bapa yang sama. Dengan memperlakukan orang lain sebagai saudara, tindakan pemulihan akan berlangsung dengan tulus dan tanpa ada beban. Prinsip yang kedua ialah prinsip kelembutan. Ini bukan bicara tentang bagaimana menegur dengan kata-kata yang lembut, tetapi menekankan pada roh kelembutan, di mana Kristus telah membuat kita lebih dulu belajar tentang memulihkan dengan kelembutan. Prinsip yang ketiga ialah menjaga diri sendiri. Evaluasi lebih dulu terhadap diri sendiri dengan segala keterbatasan dan keberdosaan kita akan membuat manusia sadar dan mampu merendahkan hati. Bagian yang kedua yang ada dalam bagian bacaan kita hari ini ialah mendukung para pengajar. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-6. Bagian kedua ini memberikan gambaran mengenai pentingnya mendukung pengajar. Dalam relasi pemulihan, rekan Kristen yang pernah terjatuh dapat menolong para pengajarnya untuk berbagi dalam pengajaran rohani mereka, baik itu berkaitan dengan pengalaman dan juga hal-hal materi. Bagian yang ketiga ialah bagian untuk terus berbuat baik. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Paulus memberikan alarm bagi kita untuk menabur dalam roh supaya kita terhindar dari kebinasaan dan bencana. Roh akan menolong kita agar kita tidak jemu dan lemah dalam berbuat baik. Jemu dapat menyebabkan kita kehilangan hati terhadap kebaikan. Bagian terakhir dari perikop ini, Paulus meminta umat Kristen untuk memiliki tanggung jawab etis dalam memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Setiap detik pemberian Tuhan adalah kesempatan untuk mengasihi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat belajar dari bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Galatia. Sikap solidaritas sebagai persekutuan umat percaya perlu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam praktiknya, solidaritas adalah bagian dari kasih yang menggerakkan kaki
tangan, hati, dan seluruh kepribadian manusia untuk saling menopang satu dengan yang lain. Sebagai bagian dari anggota gereja, secara khusus Gereja Masehi Injili di Timor, kita mempunyai keterpanggilan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Lebih lagi dalam waktu-waktu belakangan ini, Gemit menyadari keterpanggilannya sebagai saudara dari sekolah yang perlu mendukung sekolah dimanapun dan kapanpun. Untuk itu, Gemit menghadirkan dan membentuk perayaan Bulan Pendidikan. Sebagai sebuah bentuk kepedulian, ibadah dalam bulan pendidikan mesti diwujudkan lewat tekad dan aksi bersama. Sikap yang solid dan saling menopang untuk meningkatkan kualitas manusia dan sekolah Gemit yang berhikmat. Penanda yang menjadikan kita unik di dunia yang semakin tergerus oleh arus zaman, ialah dengan membantu dan menopang sesama kita, entah dari segi rohani, pengetahuan maupun materi. Secara bersama, kita mewujudkan gereja sebagai wadah kasih, yang berlandaskan kepada kasih Kristus, untuk saling menanggung beban dan peduli terhadap saudara yang mengalami malfungsi. Lebih khusus di perayaan bulan pendidikan ini, kita diajak untuk bersama-sama peduli terhadap sekolah-sekolah Gemit, sebagai saudara dari gereja yang juga menjadi ujung tombak dalam pemberitaan tentang kabar baik. Semoga Roh Tuhan memampukan setiap kita untuk terlibat dalam memberikan topangan kepada sesama kita, dimanapun dan kapanpun. Amin.